Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas terkait tentang mutasi atau mutation. Ya, mutasi ini berkaitan dengan materi genetik ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, itu yang dinamakan dengan DNA, deoksiribosa nucleic ya. Oke, dimana kalau kita flashback sedikit ya terkait tentang DNA, ada 4 DNA yang fungsional kita sebutnya ya, yang akan mengalami proses ekspresi gen yang dinamakan sintesa protein, itu dinamakan gen ya, dimana gen itu sendiri itu berfungsi sebagai penentu sifat keturunan ya. Nah, mutasi sendiri itu tidak akan dibahas hanya berkaitan dengan DNA, tapi juga berkaitan dengan kromosom ya. Kromosom, masih ingat ya, tempat beradanya gen atau DNA itu ada di dalam kromosom ya. Nah, kromosom sendiri itu sebagai pembawa sifat keturunan. Jadi yang kita bahas di sini mutasi yang terjadi pada kromosom dan DNA ya, seperti itu. Kita lihat ya. Nah, mutasi ya, ini mutasi itu apa? Ini mutasi itu perubahan materi genetik. Kalau materi genetiknya itu misalnya contohnya DNA ya DNA, kalau materi genetiknya contohnya kromosom ya kromosom ya. Jadi perubahan materi genetik yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya ya. Jadi perubahannya dapat diwariskan, tapi tidak selalu diwariskan, tapi dapat diwariskan ya, seperti itu kepada keturunannya. Nah, hasil mutasi itu dinamakan mutan ya. Jadi kalau kalian misalnya suka lihat film-film X-Men ya, Spider-Man, itu hasil mutasi ya, diceritakannya pahlawan-pahlawan superhero itu ya, itu disebutnya mereka itu mutan ya. Kayak ada perubahan materi genetik baik dari segi DNA atau kromosom. Oke. Nah, berdasarkan tempat terjadinya ya, mutasi dibagi menjadi 2 ya. Ada mutasi gametik ya, atau mutasi gamet ya. Gametik berasal dari kata gamet, itu berada pada sel kelamin. Jadi mutasinya terjadi pada sel kelamin ya. Ada yang disebut dengan mutasi somatik ya. Nah, somatik itu ini terjadinya pada sel soma, itu sel tubuh. Jadi berdasarkan tempat terjadinya, ada mutasi gametik terjadi pada sel kelamin, somatik itu terjadi pada sel tubuh. Nah, secara umum ada 2 kategori ya mutasi ya, berdasarkan besar atau tidaknya. Nah, tadi kita bahas di awal, mutasi terjadi pada bisa terjadi pada kromosom, mutasi bisa terjadi pada DNA ya. Nah, kalau mutasi terjadi pada tingkat kromosom ya, itu disebutnya mutasi besar ya, atau di buku kalau kalian baca itu disebutnya aberasi, mutasi besar. Nah, kalau terjadi pada DNA atau gen ya, misalnya terjadi pada satu pasang basa nitrogen yang berubah, atau 2 pasang atau 3 pasang misalnya, itu di DNA atau gen yang tempat terjadinya mutasi, itu disebutnya mutasi titik atau point mutation ya, mutasi titik atau point mutation, atau disebut juga mutasi kecil ya, seperti itu. Oke, ini secara umum ya yang akan kita bahas sekarang. Nah, kalau jenis mutasi berdasarkan penyebab ya, berdasarkan penyebabnya itu ada 2 juga. Ada yang dinamakan mutasi spontan, ada yang dinamakan mutasi terinduksi ya. Nah, kalau mutasi spontan ini diakibatkan karena kesalahan pada replikasi DNA atau penggandaan DNA yang umumnya muncul tanpa pengaruh dari bahan-bahan penyebab mutasi. Jadi ini benar-benar terjadi pada saat di dalam tubuh kita, misalnya manusia, terjadi proses replikasi DNA secara normal, tiba-tiba ada perubahan materi genetik misalnya, itu disebut mutasi spontan, tapi nggak ada pencetus yang lain nih dari pengaruh dari luar atau bahan-bahan penyebab mutasi ya. Oke, itu disebutnya mutasi spontan. Nah, yang lainnya itu disebut dengan mutasi terinduksi. Nah, kalau mutasi terinduksi disebabkan oleh bahan-bahan penyebab mutasi atau yang disebut dengan mutagen ya. Contohnya seperti senyawa kimia misalnya,
atau ada radiasi ya. Jadi misalnya ada nih di bidang pertanian dibuatlah semangka tanpa biji, itu hasil mutasi ya. Caranya kayak gimana pembuatan semangka tanpa biji itu? Ditambahkan zat kimia misalnya, contohnya kalau kisena itu disebut mutasi terinduksi. Atau ada juga misalnya penelitian untuk meningkatkan metabolis sekunder di tanaman apa misalnya, sengaja ditambahkan misalnya radiasi ya secara fisik ya dan kimia misalnya, itu disebut dengan mutasi yang terinduksi ya, seperti itu. Nah, ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya proses mutasi. Yang pertama tadi yang disebut dengan mutasi spontan ya, yang tadi yang terjadi pada proses replikasi DNA tanpa ada penyebab mutagen misalnya contohnya. Yang pertama itu keakuratan komponen-komponen atau yang dalam tanda kutip disebut mesin dalam replikasi DNA. Yang kalau kita ingat pada proses replikasi DNA itu ada enzim-enzim yang terlibat ya, contohnya helikase, contohnya DNA polimerase dan yang lainnya. Nah, komponen-komponen tersebut misalnya tidak akurat dalam bekerjanya. Ya, misalnya polimerase pada saat sintesis DNA yang baru, misalnya di template-nya, di cetakannya itu ada adenin, harusnya adenin itu berpasangan dengan timin. Nah, pada saat ya dalam tanda kutip dia nggak akurat atau error, ternyata dia nggak pasangkan dengan timin, tapi misalnya dipasangkan dengan guanin. Berarti itu ada perubahan mutasi secara spontan di situ ya, di satu basa nitrogen misalnya, seperti itu. Oke, nah yang kedua ini faktor penyebab terjadinya mutasi spontan ini karena efisiensi mekanisme proses perbaikan DNA yang rusak atau disebut dengan DNA repair mechanism. Jadi kalau dalam tubuh kita itu pada saat proses replikasi itu sangat mungkin terjadi mutasi spontan ya. Nah, kalau misalnya tubuh kitanya fine-fine aja atau baik-baik saja, itu karena di dalam tubuh kita juga ya Allah atau Tuhan kita itu menciptakan juga perbaikan DNA secara spontan juga atau automatically ya. Jadi kalau misalnya tadi nih contohnya DNA polimerase salah nih memasangkan adenin harusnya dengan timin, malah dia guanin. Nah, pada saat beres proses replikasi di gen tersebut, ini ada DNA repair atau perbaikan. Jadi yang guanin yang tadi salah itu diperbaiki lagi dengan basa nitrogen yang benar yang namanya timin, misal seperti itu ya. Oke, nah yang ketiga itu tingkat pemaparan mutagenik agen yang ada di lingkungan. Nah, spontan itu ya secara teorinya dia tidak biasanya tidak disebabkan oleh penyebab dari luar atau mutagen, tapi ada kasus tertentu. Namanya biasa berarti kan ada sesuatu yang unik juga, ada yang nggak biasanya juga ya. Jadi kalau misalnya agen mutagen atau penyebab mutasi dari luarnya itu paparannya tinggi ya, bisa juga terjadi proses yang namanya mutasi spontan. Ya, yuk kita masuk ke dalam langsung ya di materi genetik. Yang mutasi terjadi yang pertama kali yang kita akan bahas poin mutasi atau mutasi titik atau mutasi kecil yang terjadi di DNA atau part DNA yang fungsional yang kita sebut dengan gen ya. Oke. Jika kita memasukkan atau menghilangkan beberapa basa pada rangkaian DNA ya, tadi basa kita flashback dulu ya, basa nitrogen di DNA itu ada 4 ya, ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ada huruf A ya, ada huruf G, ada huruf T, dan ada huruf C, di mana A adenin berpasangan dengan timin ya, A dengan T, guanin berpasangan dengan sitosin, G dengan C ya, seperti itu. Nah, kalau ada perubahan pasangan itu ya, maka kita akan mendapatkan susunan DNA yang kacau. Kita juga sudah membahas ya pertemuan sebelumnya ini terkait tentang sintesa protein. Nah, di proses yang namanya transkripsi dan terutama di translasi ada pembacaan yang namanya kodon. Ya, kodon itu 3 basa nitrogen yang dikode oleh 1 asam amino ya di proses translasi. Nah, pembacaan kodon itu 3 itu bisa salah nih kalau misalnya terjadi mutasi seperti itu. Contoh nih ya. Contoh di sini ya, urutan DNA-nya nggak digambarkan ACTG ya. Ini contoh aja. Ini biar kebayang ya. Contohnya di sini ada the big fat cat ate the rat and got ill.
Ini ada artinya kan ya. The big fat cat ate the rat and got ill. Oke, kalau misalnya ya ini tiga sengaja dipisahkan ya, tiga huruf itu menggambarkan satu kodon the itu satu kodon, big itu satu kodon, fat itu satu kodon, cat itu satu kodon, dan seterusnya. Nah misalnya di kodon kedua ada kata big itu ya, B-nya itu hilang karena mutasi ya, jadinya pembacaannya bergeser ya. Jadi D I G F nya itu bergeser ke kodon yang kedua, D I G F ATC atet. Oh jadi ini udah nggak ada artinya di sini ya, jadi artinya sulit untuk diterjemahkan datanya, jadi ini udah salah arti ya, seperti itu. Oke, ini contohnya kita lihat kalau misalnya digambarkan ACTG ya. Nah ini sebelum masuk ke jenis-jenis mutasi titik, itu ada yang namanya kode genetik ya. Kode genetik itu dipakai untuk membaca kodon ya pada saat proses translasi. Oke, ini mungkin kalian masih ingat terkait tentang kode genetik ya, ada kombinasi huruf ACTG ya. Pembacaannya saya ingatkan ya, jadi pembacaannya kalau ini macam-macam ya. Ini contohnya bacanya untuk bahasa yang pertama itu ini salah nih, ada salah penulisan, ini saya ngambil referensinya salah nih. Jadi yang sebelah kiri ini basa nitrogen yang pertama di satu kodon itu, yang di bagian atas itu basa nitrogen yang kedua, yang di bagian kanan itu basa nitrogen yang ketiga ya. Contohnya kita kenal dengan istilah AUG. AUG itu start codon pada proses yang namanya translasi. Jadi untuk melihat AUG itu asam aminonya apa, kodon start itu ya, kita lihat huruf AUG berarti huruf pertamanya di kodon start itu A. Berarti di sebelah kiri cari huruf A, itu di baris ketiga ya, ada A tuh. Oke. Kemudian setelah A huruf yang keduanya tuh U ya, itu di yang pertama juga AU, kemudian G, AUG itu metionin ya kalau misalnya asam aminonya. Jadi start kodon AUG itu dikode oleh asam amino metionin ya. Saya bacanya ya, misalnya UAA itu merupakan stop kodon, dibaca di sini bisa ya. Jadi bahasa yang pertama itu U sebelah kiri, cari A yang bagian atas, kemudian cari A lagi di bagian kanan. UAA itu stop. Jadi stop kodon tidak dikode oleh asam amino apapun ya. Diingat lagi, stop kodon itu ada 3 variasi kodon, ada UAA, UAG, dan UGA. Misalnya AAA itu basa nitrogennya apa ya? AAA itu dari kiri kita baca A, dari atas A, dari kanan A itu lisin ya. Tuh seperti itu ya bacanya. Nah ini kalau kalian lihat di sini asam amino itu tidak identik dikode oleh satu kodon yang urutannya identik, enggak ya. Contoh di situ ya, misalnya yang banyak tuh yang merah leucin ya, kan ada yang sebelah kiri, sudut kiri itu ada penilalanin. Penilalanin aja dikode oleh 2 asam amino ya. Ada UUU dikode oleh 2 kodon, maksudnya asam amino penilalanin. Ada triple U, UUU, ada UUC. Jadi kalau misalnya menemukan kodon UUU atau UUC itu asam aminonya sama, namanya penilalanin. Nah yang leucin itu misalnya ada 6 di sini ya. Bisa UUA, bisa UUG, bisa CUU, CUC, CUA, atau CUG. Jadi kodon, ada 6 variasi kodon ini asam aminonya sama ya, leucin ya. Jadi kalaupun ada perubahan sedikit ya, kodonnya beda-beda tapi asam aminonya sama, ini tidak akan menyebabkan arti apa-apa nantinya. Kita nanti bahas di poin mutasi, jenis poin mutasi ya, seperti itu. Tapi ini asal ngerti dulu kalau misalnya satu asam amino itu tidak identik satu variasi kodon ya. Jadi bisa beberapa kodon. Oke, seperti itu. Kecuali itu yang metionin misalnya AUG ya, seperti itu. Atau di sini yang identik itu triptofan misalnya, UGG aja ya. Jadi kalau
Yang UGG dia rubah pasti bukan triptofan ya. Yang lainnya itu ada 2 variasi atau ada yang sampai 6 variasi, ada 4 variasi ya, seperti itu. Oke. Ya, mutasi gen atau DNA yang pertama kita bahas itu namanya substitusi. Dari kata saja substitusi berarti itu ditukar ya. Ya, substitusi, nuker ya. Contoh di sini yang ada tipe normal yang paling atas ya, ada RNAD, itu maksudnya RNA duta atau mRNA yang kita kenal ya, RNA messenger. Pembacaannya yang wild type atau tipe normalnya itu mulai dari AUG, misalnya itu satu kodon, itu dikode oleh asam amino methionine, ini start kodon. Kemudian kodon yang kedua AAG itu lisin, triple U phenylalanin, misalnya GGS ini masih ejaan lama ya, harusnya GGC, maksudnya ini sitosin ya, S atau C itu GGC itu glisin, kemudian terakhir UAA itu stop kodon. Ya, jadi ini tipe normalnya itu proteinnya ada methionine, lisin, phenylalanin dan glisin. Nah, contohnya di sini terjadi substitusi. Ya, substitusinya terjadi pada kodon yang keempat. Ya, kodon yang keempat itu tadi yang di tipe normalnya GGS atau GGC, guanin sitosin. Di mana satu titik berubah, ya substitusi. Sitosin itu diganti oleh urasil, contohnya di sini ya, sitosin diganti oleh urasil. GGS jadinya urutannya GGU. Nah, pada saat membaca kode genetik GGC itu glisin, GGU itu ternyata glisin juga. Kita ke belakang lagi yang kode genetik ya, GGC ya. GGC itu glisin, tuh yang sebelah kanan, sudut kanan bawah ya. Nah, C-nya diganti urasil ya, itu terjadi proses substitusi glisin juga ya. Kalau misalnya diganti oleh adenin pun itu glisin juga. Kalau diganti oleh guanin itu glisin juga. Jadi glisin ini ada 3 variasi kodon ya. Jadi ini proses mutasi substitusi ya. Dia berubah satu titik ya, tapi tidak menyebabkan perubahan asam amino. Basa nitrogennya berubah, asam aminonya nggak berubah. Ini disebut dengan mutasi diam ya. Jadi terjadinya secara substitusi ini menghasilkan mutasinya disebut silent mutasi atau mutasi diam. Kenapa disebut mutasi diam? Karena tadi ya, saya ulang, karena basa nitrogennya berubah tapi asam amino yang dikodenya tidak berubah. Itu disebut dengan mutasi diam atau silent mutasi. Contoh terjadi proses substitusi juga ya. Oke, yang pertama dulu ya, dari yang wild type tadi ya, ini terjadi contohnya di kodon yang keempat lagi ya, harusnya di wild type-nya tadi yang tadi normalnya itu GGC ya, dikode oleh asam amino glisin. Nah, ini berubah ya, basa nitrogen yang pertama itu guanin berubah jadi adenin, substitusi juga ya, ditukar ya, guanin jadi adenin. Jadi kodonnya dibacanya AGC. Nah, sebelumnya GGC itu glisin, ternyata pada saat berubah jadi AGC itu berubah juga asam aminonya ya, jadi serin ya. Nah, hal ini menyebabkan perubahan basa nitrogen yang menyebabkan perubahan asam amino, itu disebutnya mutasinya salah arti, karena nanti protein yang dihasilkan itu bisa berbeda daripada tipe normalnya gitu ya, mutasi salah arti. Nah, ada yang ini disebabkan oleh mutasi juga, ini disebut dengan mutasi tanpa arti ya. Contohnya ini di yang normal ya, terjadi pada kodon yang kedua. Kodon yang kedua itu harusnya urutan basa nitrogennya AAG ya. Nah, di kodon kedua itu di basa nitrogen yang A yang pertama itu berubah ya, substitusi itu jadi urasil, jadi UAG ya. Jadi setelah start kodon kemudian jadi UAG itu tidak dikode oleh asam amino apapun, jadi langsung stop
ya, metionin langsung stop. Ini disebut dengan mutasi tanpa arti. Kenapa disebut mutasi tanpa arti? Karena ini tidak menghasilkan protein apapun, hanya ada satu asam amino yang disebut dengan metionin, ya, seperti itu. Nah, mutasi juga tidak hanya terjadi, prosesnya tidak hanya terjadi secara substitusi, tapi prosesnya itu bisa terjadi secara insersi atau delesi. Insersi itu berarti ditambahkan misalnya 1 atau 2 basa nitrogen. Kalau delesi itu berarti ada yang terdelete, ya, ada yang terbuang, ya. Contohnya yang insersi, ya, ini yang contohnya yang delesi dulu, ya. Oke, jadi tipe normalnya yang atas sama, ya, AUG sampai GGC tadi, ya. Kemudian di basa nitrogen, di kodon yang ketiga itu harusnya triple U, ya, di kode asam amino fenilalanin, ya. Tapi U yang salah satu U-nya itu terdelete, ya. Jadi arah pembacaannya atau baca kodenya itu bergeser, ya. Basa nitrogen kodon yang keempat itu harusnya GGC, geser G-nya ke kodon yang ketiga. Jadi bacanya UUG, kemudian G UUG, kemudian G CU. Itu ada yang salah, ya, UUG dan GCU, ya. Nah, delesi ini menyebabkan mutasi salah arti. Kenapa? Karena di sini perubahan basa nitrogen karena terdelete itu menyebabkan menyebabkan arti dari asam aminonya atau penggodaan asam aminonya berubah juga, ya. Jadi harusnya tadi di tipe normalnya metionin, lisin, fenilalanin, glisin misalnya. Ini jadi metionin, ya, lisin, jadi lesin, alanin. Jadi ngaco lah, ya, dari tipe normalnya seperti itu. Ya. Ini contoh yang lain misalnya insersi, ya. Insersi misalnya di kodon yang kedua, ya. Kodon kedua tuh tadinya itu AAG, ya. Ada asam amino yang mengkode kodon yang kedua tersebut, ya. Tapi disisipkan di situ antara kodon pertama dan kodon kedua itu ada satu basa nitrogen yang namanya misalnya contohnya urasil. Nah, bacanya jadinya AUG UAA. Nah, di mana UAA sendiri ini merupakan kodon stop, ya. Nah, karena di sini tidak menghasilkan asam amino yang lain selain metionin, ini disebutnya mutasi tanpa arti. Oke, kemudian terjadi yang bawahnya itu delesi. Delesinya nggak hanya satu-satu, misalnya ada 3 nih. Langsung terdelete satu kodon. Kodon yang kedua terdelete, itu bergeser, ya, kodon ketiga jadi kodon kedua. Itu pun jadi menyebabkan mutasi salah arti, ya. Harusnya ada sebelum fenilalanin itu ada asam amino yang lain, ya, tapi ini terdelete, ya. Jadi pembacaannya juga protein yang dihasilkan juga nantinya lain, ya. Itu disebut dengan mutasi salah arti. Itu mutasi gen. Nah, ini bagaimana terjadi mutasi kromosom. Ya, mutasi kromosom itu bisa terjadi yang pertama perubahan struktur kromosom, ya. Nah, kalau struktur kromosom misalnya ini lengan-lengannya yang berubah. Kita ketahui di pertemuan sebelumnya kalau di lengan-lengan kromosom itu ada materi genetik yang kita sebut dengan DNA. Nah, lengan kromosom itu bisa terdelete, bisa berubah, ya, substitusi atau bisa macam-macam di sini, ya. Nah, contohnya ini perubahan struktur kromosom, ya. Yang pertama ini yang A, itu ada yang namanya delesi, ya. Contohnya ini yang sebelah kiri atas, ya. Ini kromosom yang normal, urutannya misalnya ada lengan yang panjangnya A, B, C, D, E, lengan yang pendeknya F, G, H, misalnya contohnya seperti ini. Nah, di lengan panjangnya, ya, di struktur yang, ya, partnya atau bagian D-nya itu terdelesi, ya, kebuang tuh, ya. Jadi harusnya A, B, C, D, E ini jadi A, B, C, E, F, G, H. Ini yang hasilnya sebelah kanan, ya. Oke. Ya, jadi dia lebih pendek lengannya. Oke, itu ada perubahan struktur kromosom. Berubah nggak nanti? Ya, si individunya bisa berubah atau bisa menyebabkan suatu penyakit, ya, gara-gara terdelesi satu part di kromosom itu berarti besar nih, abrasi, karena di situ ada
DNA yang banyak di situ ya, gen-gen yang banyak di situ. Nah yang B itu ada yang contoh perubahan struktur kromosom itu disebutnya duplikasi. Kalau delesi itu dibuang, kalau duplikasi itu digandakan. Contohnya yang warna biru itu terjadi duplikasi di part lengan yang panjangnya itu B dan C. Jadinya hasilnya tuh lebih panjang lagi lengannya. A, B, C, D, E, F, G, H itu duplikasi. Itu juga ada perubahan. Nah yang ketiga yang C itu yang disebut dengan inversi. Nah kalau inversi itu berubah posisi, si partnya itu dia nukar ya. Contohnya di sini nukar antara part B dengan part D ya, yang C ini harusnya A B C D E jadi A D C B E ya, seperti itu inversi ya. Kemudian ada yang namanya translokasi resiprok ya. Nah yang D ini translokasi resiprok ini mirip inversi, dia pindah tapi pindahnya ke kromosom yang lainnya ya. Contohnya di sini misalnya ada kromosom yang A B C D E F G H, ada kromosom yang lainnya misalnya M N O P Q R ya. Nah part AB itu pindah ke yang bawah ya, yang part yang bawah MNO pindah ke yang AB dan yang lainnya, jadi hasilnya sebelah kanan ini. Jadi hasilnya MNO CDEFGH dan yang kromosom yang satunya lagi AB PQR. Jadi ada dua kromosom yang langsung berubah si strukturnya. Itu disebut dengan translokasi resiprok. Nah, mutasi kromosom yang kedua itu tadi kan perubahan struktur. Ini perubahan jumlah set kromosomnya ya. Nah, perubahan jumlah set kromosom ini macam-macam ya. Ada yang namanya euploidi, ada yang namanya autopolyploidi, ada yang namanya allopolyploidi, ada yang namanya aneuploidi ya. Euploidi ini variasi dalam jumlah set dasar kromosom atau genom ya. Itu misalnya 2N jadi 3N, 4N, 5N itu euploidi. Kalau autopolyploidi ini kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama ya. Kalau alloploidi ini kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Jadi kalau misalnya autopolyploidi spesies yang sama itu berubah. Kalau alloploidi itu dari genom spesies yang berbeda ya, ada dari luar. Misalnya yang contohnya kalau yang cerita fiktifnya ya, contohnya yang terjadi di kasus Spider-Man misalnya, itu alloploidi dari spesies yang lain ya. Kemudian ada yang namanya aneuploidi yang banyak dibahas. Nah, aneuploidi yang keempat yang terakhir ini variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom akibat gagal berpisah ya. Jadi ini part kecil di kromosom itu. Kan kromosom kita kenal 2N, jumlah kromosom manusia misalnya itu N-nya itu 23. Jadi 23 kali 2 itu 46 buah atau 23 pasang. Nah 46 buah itu atau pasangan itu bisa berkurang atau bertambah. Itu disebut dengan aneuploidi. Tadi aneuploidi itu diakibatkan oleh peristiwa gagal berpisah. Jadi kalau ingat lagi, ini ada diagram atau gambar terkait tentang pembelahan sel ya. Nah pembelahan sel secara meiosis. Nah aneuploidi ini ya bisa disebut peristiwa gagal berpisah itu terjadi pada proses yang namanya metafase ke anafase. Jadi ya metafase itu kan kromosomnya ada di bagian tengah, anafase itu ketarik ke kutub yang berlawanan. Nah pada saat proses anafase itu ada yang bisa ketarik ya dengan sempurna, ada yang nggak mau ketarik, itu gagal berpisah ya, seperti itu. Nah gagal berpisah itu bisa terjadi di proses meiosis 1 atau meiosis yang kedua. Di gambar yang sebelah kiri terjadi pada proses meiosis 1 misalnya ya, dimana di situ di proses meiosis 1 itu kromosomnya masih digambarkan tetrat atau jumlahnya 4 ya. Nah harusnya di meiosis 1 itu satu pasang itu berpisah ke kutub yang berlawanan. Nah ini ternyata ada dua pasang yang nggak mau pisah. Hasilnya jadinya nanti di
di pembelahan meiosis 2-nya kayak begini hasilnya. Jadi 4 gamet yang diproduksi itu akan terjadi mutasi kromosom. Contohnya N+1, jadi ada yang kelebihan 1 kromosom, ada N-1, ada 2 gamet yang kekurangan 1 kromosom. Ya, jadi jumlahnya kalau N-1 berarti 23 ditambah 1 misalnya jadinya 24. Atau misalnya kalau pasangannya berarti 2N+1 misalnya ya, jadi itu 47 buah gitu. Kalau -1 berarti 45 buah gitu ya. Nah, gagal berpisah juga bisa terjadi pada meiosis 2. Nah, meiosis 2 kalau tadi meiosis 1 digambarkan tetrat, meiosis 2 itu sepasang ya. Nah, harusnya dia sempurna itu satu buah ke kutub yang berlawanan. Ini ada yang nggak mau pisah, jadinya nanti hasilnya yang nggak mau pisah itu gametnya itu berarti terjadi mutasi kromosom. Jadi yang satu gamet itu jadi N+1, yang satunya di kekurangan kromosom N-1. Nah, kalau yang gamet yang tidak ada peristiwa gagal berpisah ya normal-normal aja yang disebut dengan N, misalnya seperti itu. Nah, kelainan-kelainan pada manusia yang disebabkan oleh perubahan kromosom itu apa saja? Ini contohnya yang kita sebut dengan sindrom ya. Oke. Yang pertama itu ada yang namanya sindrom Down ya. Sindrom Down ini diakibatkan oleh aneuploid ya, gagal berpisah ya, yang menyebabkan trisomi di kromosom nomor 21. Jadi kromosom itu kalau dipetakan itu ada 23 pasang. Nah, ini terjadi trisomi. Trisomi berarti kan harusnya kan kromosom itu 23 pasang tuh kan namanya pasangan cukup dua buah gitu. Tapi ini 3 buah, berarti 3 buah kromosom di urutan nomor 21. Sehingga kalau dijumlahkan, jumlah set kromosomnya bukan 46, jadi normalnya 46, tapi ini nambah 1 karena ada trisomi di kromosom nomor 21, jadinya 47 kromosom. Ya, itu sindrom Down. Nah, ada yang namanya sindrom Klinefelter. Ini ada tambahan kromosom X pada anak laki-laki ya di kromosom nomor 23. Ya, harusnya kalau misalnya anak laki-laki di kromosom nomor 23 atau kromosom seks itu harusnya XY. Ya, kalau perempuan itu kan XX. Nah, ini di sindrom Klinefelter ya, di anak laki-laki nambah kromosom X. Jadinya hasilnya trisomi 23-nya XXY ya, kayak begitu. Ini disebut sindrom Klinefelter. Kemudian ada yang namanya sindrom Turner, yang tadi yang 2 contoh di atas itu penambahan 1 buah kromosom, jadi totalnya 47. Nah, yang ini pengurangan, ya disebutnya monosomi. Ya, sindrom Turner ini terjadi monosomi X pada anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan itu di kromosom 23 itu harusnya kromosomnya XX ya, tapi ini kurang 1 kromosom, X-nya hilang 1, jadi disebutnya X0 ya, X0 monosomi X ya. Oke. Nah, jadi jumlahnya bukan 46, jadi 45 kromosom. Oke, seperti itu. Ada lagi yang lain, misalnya kromosom ekstra Y. Tadi kalau misalnya yang sindrom Klinefelter itu ekstra X di laki-laki, ya kalau ini ekstra Y di laki-laki juga, XYY ya. Oke. Ya, laki-lakinya kayak laki-laki super gitu ya. Nah, ada juga trisomi X di perempuan. Ini harusnya perempuan tuh XX, ini XXX ya, triple X ya. Ini wanita super ya, seperti itu. Ini disebutnya penambahan 1 kromosom ya, trisomi. Jumlahnya 47. Nah, itu jumlah set kromosom yang berubah, contoh-contoh yang lain. Yang paling bawah itu contoh yang bukan jumlah setnya tapi struktur kromosom yang berubah. Contohnya di sini ada sindrom yang namanya Cri-du-chat. Ini terjadi karena delesi kromosom nomor 5 ya. Jadi kromosom di urutan nomor 5 ada delesi ya, ada part yang kebuang ya, menyebabkan sindromnya Cri-du-chat. Contoh ini sindrom Down. Jadi tadi trisomi di nomor 21 ya, di kromosom nomor 21 ya, 22 23-nya nggak dipetakan di sini ya. Di kromosom 21 harusnya itu 1 pasang 2 buah, tapi ini jadi 3 buah ya. Ini karyotype atau peta dari kromosom sindrom Down.
sindrom Down ini terkenal juga. Ini menyebabkan penderitanya itu berwajah ini mirip ya seperti orang Mongol ya, disebutnya mongoloid ya. Kemudian bulat disebutnya moon face ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini juga ada hubungannya sindrom Down itu dengan kurva hubungan antara umur ibu sewaktu melahirkan dengan melahirkan anak yang sindrom Down ya. Yang bawah itu umur ya, sumbu X, yang sumbu Y-nya itu anak sindrom Down. Nah, kalau misalnya ibu yang melahirkannya itu masih di bawah 30 tahun itu kans atau peluang untuk menghasilkan anak sindrom Down itu kecil. Tapi kalau misalnya melahirkan pada usia-usia di atas 30 tahun, misalnya contoh di sini 35, 40 atau 45, bahkan di atas 45 misalnya, itu akan melahirkan anak sindrom Down-nya itu peluangnya itu lebih besar daripada yang masih berumur muda ya. Ini berdasarkan riset. Nah, ini contoh yang sindrom Cri-du-Chat yang terjadi delesi di kromosom nomor 5 ya. Ini contohnya yang A itu bayi laki-laki dengan sindrom Cri-du-Chat, yang B itu anak laki-laki yang sama ini dari bayi yang laki-laki ini yang sudah berumur 4 tahun. Ya, di sini terlihat dari segi pupil ya, pupilnya itu dominannya warnanya hitam ya, kayak begitu. Sumber mutasi ya, kita tadi sempat dibahas sumber mutasi, penyebab mutasi ya, itu disebut dengan mutagen. Ya, sumber mutasi itu macam-macam. Ada yang namanya mutagen atau sumber mutasinya alami, ya ada mutagen buatan. Ya, mutagen alami ini contohnya ada faktor kimia. Ya, contohnya asam nitrat, fokisin yang untuk membuat semangka tempat biji, itu disebutnya sumber mutasi, sumber mutagen alami dari faktor kimia. Ya, yang faktor fisikanya misalnya dari sinar UV, berasal dari cahaya matahari misalnya ya, atau sinar gamma ya, dari paparan sinar gamma, itu mutagen alami. Kalau buatan ya sama juga sih, bisa dari kimia atau fisika ya, tapi itu bukan dari sumber-sumber alami ya, dibuat ya, seperti itu. Ya, ini misalnya ada perubahan sitosin jadi urasil ya. Ini mutagennya disebut asam nitrat. Jadi asam nitrat itu dapat menyebabkan deaminasi sitosin berubah dia jadi urasil. Oke, pengaruh mutasi ya bisa menyebabkan perubahan produk gen ya, secara genotip urutan basa nitrogennya bisa berubah. Tadi kalau misalnya poin mutasi kan urutan basa nitrogennya berubah, atau kalau misalnya asam aminonya sampai berubah yang disebut dengan mutasi salah arti, bisa juga terjadi perubahan secara fenotip atau tampak dari luar ya. Kalau genotip itu dalamnya ya, materi genetiknya yang berubah. Kalau fenotip itu luarnya, fisiknya yang berubah ya. Ini pengaruh mutasi ya. Mutasi sebagai bahan baku evolusi juga ya. Jadi mutasi itu bisa menyebabkan variasi genetik ya. Jadi kan kalau teori Darwin kita misalnya berasal dari kera ya, itu terjadi mutasi selama ribuan tahun, akhirnya misalnya jadilah manusia gitu, teori Darwin ya. Ada variasi dari kera berubah jadi manusia misalnya, seperti itu ya. Tapi itu kan dipatahkan oleh teori-teori yang lainnya. Misalnya Harun Yahya itu mematahkan karena asal muasal kera dan manusia itu berbeda ya. Atau misalnya menyebabkan variasi ya, contoh yang dulu ada yang namanya flu burung misalnya. Flu burung itu virusnya ya menyerang burung ya, unggas ya. Tapi karena ada mutasi ya, akhirnya variasinya berubah. Dia akhirnya bukan hanya menyerang unggas tapi menyerang manusia misalnya, kayak gitu. Kayak sekarang yang lagi rame ini, kita lagi pandemi corona ya. Corona itu dari dulu juga ada gitu, tapi ditemukan di hewan ya. Contohnya misalnya di kelelawar yang kayak gitu ya.
Nah, diduga yang sekarang misalnya ada teori tentang corona yang sekarang itu diduga itu berasal dari hewan karena terjadi mutasi itu ini kalau secara alaminya ya, terjadi mutasi akhirnya variasinya berubah, akhirnya bisa menyerang manusia misalnya seperti itu. Tapi kalau dibuat, ada kan teori konspirasi itu membuat virus corona katanya ya. Ya itu juga misalnya yang virus yang berasal dari hewan itu dirubah. Ya jadi variasinya berbeda juga, akhirnya menyerang manusia gitu. Jadi ini disebut dengan teori evolusi kalau itu secara alami ya, seperti itu. Baik, ya itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang mutasi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau misalnya kurang paham tentang apa yang saya sampaikan, sumber-sumber referensi yang lain bisa kalian baca juga ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.